Udah rapi belum duduknya nih? Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancekunian. Yes, dimanapun berada, seru. Pagi ini kita bakalan ngobrol tentang olahraga. Karena narasumber yang kita undang tidak merokok, tidak ngopi, ngopi. Tetap tidak merokok. Kancekunian hari ini spesial sekali. Sersan Mangrasan nongol di pagi hari ini. Dia bintang tamunya adalah dari Universitas Serasan Morenim. Mereka mempunyai satu program namanya Prodi PKO di Universitas Serasan. Hari ini kita undang mereka akan bercerita banyak tentang bagaimana maksudnya tuh sesuatu yang bisa kita ungkapkan di acara Sersan Mangrasan pagi hari ini, sehingga kanceku semuanya bakalan tahu. Kalau sudah tahu, kenalan, sayang, dan kita berharap kancekunian akan bergabung di program PKO-nya Universitas Serasan. Kancekunian yang lagi dengerin di rumah 100,8 FM, yang lagi di mobil, di kantor, selamat pagi. Semangat selalu untuk Morenim yang terbaik. Kemudian yang lagi dengerin melalui Facebook live-nya kita saat ini juga selamat pagi Kancekun semuanya. Kemudian yang lagi dengerin melalui streaming www.serasan100,8fm.com dimanapun berada. Kita bakalan seru ngobrol tentang apa dan bagaimana PKO-nya Universitas Serasan. Oke, selamat pagi semuanya. Ini dia. Wah ilah, ini dia tuh nongol. Oke, bener kan? Sterek-sterek nih ya. Nah, ini biasanya bisa muat 5 nih. Nah, sekarang cuma 3. Yang di ujung tekanan batin. Oke, semuanya kancukunian di sebelah kanan saya. Selamat pagi, assalamualaikum untuk Pak siapa nih, Pak Renanto MPD ya Pak ya? Ya. Maaf Pak ya kalau salah Pak. Kalau salah di ini Pak ya, dikoreksi. Kemudian kasih saya pulsa Pak. Kasih saya pulsa. Pak Arianto MPD, beliau ini adalah Ketua Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Iya, benar. Universitas Serasan. Bagaimana? Kemudian saya kenalin juga di sebelahnya nanti Susilo. baru dengan Pak Susilo Nugroho MPD. Beliau adalah Pak dosen di ini di Universitas Serasan. Kemudian di sebelahnya lagi yang paling cantik. Wah, iyalah kancukunian. Selamat pagi untuk alumni SMA 2 Morenim dimanapun berada. Di sebelah paling kanan adalah Amalia Barika, Ibu Amalia Barika MPD. Alumni SMA Negeri 2 Morenim. SMA Negeri 2 Morenim Bu ya? Iya. Tahun berapa Bu? 2009. Oh, 2009 lulus Bu ya? Lulus. Lulusnya 2009, kemudian dari 2009 kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, ke Jogja. Iya, merantau. Kemudian merantau lagi ke Semarang, Universitas Negeri Semarang, UNES. Aku jauh-jauh nih Bu. Menimba ketemu kita Bu. Iya, biar bisa balik ke Morenim lagi. Oh, gitu. Iya, tujuannya. Dari Semanda Iya. tahun 2009 ngambil ke Jogja. Dari Universitas di Jogjanya? Negeri Jogja. Yogyakarta. Jurusan apa waktu itu Bu? PJKR, Pendidikan Kepelatihan PJKR. Dari situ baru ke Universitas Semarang. Kemudian pendidikan olahraga juga. Olahraga juga, kemudian Bu? Kemudian saya sempat kerja ke Kalimantan Selatan di Uniska. Ke
Uniska Kalimantan, Banjarmasin. Banjarmasin. Balik Pindah, lagi ke Morenim. pengen mengabdi ke Morenim. Unsan PKO. Tahun mulai Baru mulai ini, Ini, Pak. 2024. 2024 ini, Pak. bagaimana rasanya? Tapi nanti setelah yang satu ini. Oke, siap, Pak. Ya. Terus Kanco Kunian, ada orang-orang hebat di sebelah saya. Insya Allah kita ngobrol tentang olahraga secara umum dan juga tentang program kepelatihan di Universitas program kepelatihan olahraga di Universitas Serasan ini. Oke, dengan Pak Renanto, gimana Pak cerita ini Pak, apa tuh apa aja Pak yang ada di program pelatihan ini Pak di Universitas Serasan? Untuk prodi pendidikan kepelatihan olahraga di Universitas Serasan ini menyiapkan, memfasilitasi pemuda-pemuda atau siapapun yang mau jadi sarjana olahraga, jadi guru, jadi pelatih, wasit, Entrepreneur. kami siap membantu menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Serasan. Oke, jadi Pak jadi wasit, Wasit, guru, pelatih, Guru. guru, oke. entrepreneur, Trainer. bahkan analis-analis olahraga. Bisa. siap. Konsultan olahraga bisa. Konsultannya juga. Ya. Mudah-mudahan dari PKO ini banyak sih sebelum tahun-tahun kemarin Ya. yang keluaran prodi PKO, tapi di universitas-universitas lain jangan takut dengan prodi PKO. pendidikan Olahraga. olahraga nih. Banyak contoh yang sudah naik ke Kemenpora, Oke, di Koti pusat itu tidak terbatas buat lahan pekerjaan, Pak. Jangan takut. Berarti sorry Pak, tadi ada sarjana olahraga. Iya. Jadi, maaf, berarti kalau S1 S1 kita pendidikan ini nanti setelah lulus gelarnya adalah SPD, tetap SPD. pendidikan pendidikan, tapi kekhususannya Iya, adalah SPD olahraga. Core. olahraga. Oke. SPD Core. SPD Core namanya. Iya. Oke. Nah, ini Pak, syarat untuk menjadi mahasiswa di ini boleh diceritakan? Syaratnya gampang sekali, Gampang, Pak. ya? Yang penting paket Pak. Yang penting mau, Pak. Jadi kalau ada ijazah, ada uang, kalau nggak mau, iya bakal jadi, Pak. Oke. Jadi yang penting mau dulu ya. Ya, yang penting mau Oke. dulu. Nah, yang penting mau dulu kuliah ngambil jurusan olahraga ini yang sifat administratif menyusul lah. Iya. Oke. Nah, Pak, apa aja Pak yang diajari di dalam ini pelatihan ini, pelatihan olahraga? Jadi kita ada teori dan ada praktek. Nah, itu terutama, Pak. Untuk teori itu kita kadang orang berpikir, Pak, olahraga ini cuma mutlak olahraga. Oke. Ternyata di dalam olahraga itu tetap ada hitungan, Pak. Tetap ada kesehatan. Oke, siap. Nah, di praktek itu tidak bisa memungkiri kita pasti di lapangan kan, Pak. Ya. Nah, sesudah itu selesai di akhir semester untuk perkuliahan di semester akhir, misalnya di semester 6 atau 7 kita adakan KKL dan PPL KKL dan PPL. untuk melanjutkan mereka Cabang olahraga. kejuruan Kejuruan. untuk menjadi guru. Oh, untuk gurunya Pak. Iya, Oke. iya, kita adakan PPL. Oke, Pak, ini kita penasaran. Kanca Kunian pasti penasaran nih, ini narasumbernya nih. Ini gimana cerita? Kalau boleh tahu Pak Renanto sendiri basicnya Pak, maksudnya kenapa milih apa nih ya, jadi apa jurusan olahraga nih? Jadi awal Karirnya gimana? Nah, awal cerita masuk ke dalam dunia olahraga, ini dari hobi waktu masih SD SMP? masih sekolah. Itu Oke. masih SMP, hobinya memang olahraga kan, tapi bersifat permainan Oke. di sepak bola. Oh ya. Tapi setelah masuk SMA, kebetulan pas zaman saya SMA itu ada event antar sekolah. Maaf Pak, sekota SMA-nya Palembang. SMA? SMA Negeri 9 Palembang. Oh, SMA Negeri 9 Kertapati. Iya, benar. Oke. Jadi waktu saya SMA itu kebetulan ada event olahraga tingkat sekolahan dan saya dipercaya mewakili sekolahan untuk menjadi peserta kan, Pak. Peserta, gitu. Itu menjadi atlet Dadakan. tolak peluru, atlet dadakan.
Nah, dari dadakan itu terasa enaknya, Pak. Oh, ketagihan. Itu dia dikasih duit jajan, itu kan. Siapa? Fasilitas disiapin. Wah, ternyata olahraga enak. Iya. Udah selesai sekolah. Kebetulan tahun di akhir saya tamat sekolah itu baru bukanya prodi pendidikan jasmani Di universitas pertama sekali di Universitas Sriwijaya kan. Oke. Itu saya ambil yang dekat, itu saya pikir kejauhan dari rumah kan Palembang ke Indralaya. Ambil yang dekat Kebetulan Universitas PGRI buka juga. Di tahun 2024 itu udah masuk di sana. Ngambil jurusan pendidikan jasmani yang berhubungan dan bersifat olahraga. Dari hobi menjadi profesi. Berarti tabungan banyak sekali. Justru awalnya tidak sengaja. Tidak sengaja. Malahan jadi atlet tolak peluru, ikut sekolah kuliah olahraga. Ya, benar. Kemudian S2-nya dipikirkan udah kepalangan terjun di dunia pendidikan. Terjun di dunia olahraga di bagian pendidikan udah. S2 lanjutin di olahraga. Balik lagi ke pendidikan. Pendidikan lagi di PGRI juga. Universitas Negeri Jakarta. Universitas Rawamangun. Iya, benar. Tetangga. Sebelahnya itu Kaldun. Masuk dalam rumah kami. Ada rental komputer depan itu. Anak-anak Aryan, Pak ya. Oke. Oh, jadi kancaku nih ternyata profesi itu akan lahir dengan sendirinya ketika kita ada hobi, ada niat ke situ. Oke. Sampai sekarang akhirnya ketagihan dan alhamdulillah sekarang beliau dipercaya menjadi ketua prodi PKO di Universitas Hasan. Betah Pak tinggal di Morenim? Betah. Dia tak berani ngomong tak betah. Oke, kanca kalian yang berikutnya adalah Bapak Susilo Nugroho. Oke, siap. Kalau lihat namanya nih asli nih, Kebumen nih. Nugroho ya. Mas Susilo ini olahraganya dulu apa dulu, Mas? Kalau dulu Pak SMP saya itu kan. Dari SMP? Dari SMP, tapi diajari SMP mana tuh? SMP 2 Palembang, Pak. Oh, SMP 2, oke. Tapi dulu tuh diajari renang, Pak. Oh, renang. Renang kan. Di Lumban Tirta? Di Lumban, Pak, latihan dulu. Latihan dulu dengan Pak Yunardi, dengan Kak Erwin kan. Nah, saat latihan itu Pak, ya namanya masih baru kan, belum jadi atlet, belum jadi jasa kan. Masih belajar berenang gaya bebas. Nah, sudah lama-lama kemudian last tahun 2 tahun baru masuk jadi atlet Pak. Atletnya milih ke renang. Oke, nah kuliah SMA-nya? SMA-nya kemarin taman siswa saya. Taman siswa, kemudian ngambil S1-nya di Unsri. S2-nya di UNJ sama seperti Pak Renanto, Pak. Sangkatan? Enggak, beda? Beda, Pak. Duluan Pak Renanto baru saya. Ada. Kalau jalan di belakang. Kancaku nih ya, Universitas Hasan Morenim tidak salah merekrut orang. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena untuk dosennya memang dosen prodi olahraga ini memang orang yang hobi olahraga dari kecilnya olahraga. Terus kenapa nggak ikut itu? Malah apa Mas? Foto model waktu di Jakarta gitu. Karena ngeri Pak orangnya saya. Seperti pas pampres aja orang. Oke. Nah itu gimana kalau di Universitas Hasan ngajar ininya apa? Bagian apa jurusan? Bagiannya kalau saya kekhususannya bela diri Pak, karate. Oke. Saya kan kemarin pas pernah kuliah di Unsri kan diajar juga mata kuliah bela diri kan. Jadi menyampaikan amanah tersebut kan sama atletik kan. Karena berhubung orang tua saya atletik ya saya atletik juga kemarin tuh. Karena di S1 kemarin saya atletik juga lempar cakram pada saat itu. Oke, siap. Ini kembali lagi ke Pak Ketua nih. Pengen tahu nih kita Pak Ketua. Kenapa sih untuk olahraga itu perlu sekolah sih? Perlu pendidikan gitu, perlu master gitu loh. Padahal maaf ngomong nih, sekedar hobi, latihan otodidak juga bisa gitu. Ini apa nih dari sisi ini bisa disebutkan alasannya? Nah, jadi gini. Serius. Jadi kalau orang belajar tanpa guru bisa menyesatkan, Pak. Belajar tanpa guru? Iya, bisa tersesat kan, Pak. Makanya kita olahraga ini kalau cuma sekedar hobi, kita cuma sekedar bisa, Pak. Bisa belum tentu jadi ahli. Makanya sekarang olahraga itu kita harus tahu, Pak.
Jadi prinsip olahraga ini ada yang namanya olahraga pendidikan, ada yang namanya olahraga kesehatan, ada yang namanya olahraga rekreasi. Nah, kita harus paham. Kemungkinan yang cuma sekedar hobi, dia taunya sifatnya, wah ini olahraga, bermain sepak bola. Tapi belum tentu tahu bahwa olahraga ini berbentuk prestasi, olahraga ini berbentuk pendidikan, olahraga ini berbentuk kesehatan. Nah, jadi kita sebagai ilmuwan olahraga, terutama kita sebagai dosen, ya kita membagikan ilmu, Pak. Jadi menurut saya kalau cuman sekedar hobi, ya terbatas, Pak. Siap. Segitu-segitulah ilmunya. Iya. Oke. Tapi semakin kita gali, ini kami, Pak. Ini kami sekarang kebetulan kami bertiga ini di dosen-dosen prodi pendidikan kepelatihan olahraga Unsan, lulusan S2 olahraga. Ya. Itu masih kurang, Pak. Justru Bagi kami masih kurang, Pak. Kami harus melanjutkan untuk S3 di dunia olahraga tetap. Biar kami lebih mematangkan diri kami, lebih mengetahui ilmu pribadi kami masing-masing, kemampuan kami, apa maunya kami, untuk kami bagikan lagi ke siswa-siswa. Jadi maksudnya makin tantangannya semakin ini ya, semakin tinggi dan yang ilmu dibagikan semakin banyak, Pak. Sama izin nambahin, Pak. Silakan, Pak. Jadi Pak, maaf nih saya potong. Baru ini saya terperangah. Ini sebenarnya nggak nyangka ya, Mas, kalau maksudnya tuh kalau orang kan nganggap olahraga tuh udahlah olahraga pakai baju kaos bagian sebelah, kalau olahraga apalah itu. Ternyata ada ilmunya gitu kan. Silakan, Mas. Ini Mas Ucil. Jadi izin nambahkan, kalau hobi, Mas, dia ya hobi kan. Tapi kalau dia pendidikan, dia tahu anatominya, fisiologinya, bagaimana dia menerap, tulang ini untuk apa tujuannya, fisiologinya bagaimana, ototnya yang akan dilakukannya, gerakannya seperti apa. Jadi pada saat dia melakukan, contohnya syuting nih, nah ada fisiologi otot-otot yang berfungsinya untuk syuting itu, Mas. Tapi kalau dia hobi kan hanya melakukan, ya kan, kebermanfaat otot tersebut tidak memahami. Itu, Mas. Dan itu yang paling penting sebenarnya kalau kita. Itu salah satu fokus pembelajaran kita di mata kuliah yang ada di. Iya, benar, Mas. Jadi pada saat dia menjadi guru, dia paham nih, anak ini bagus nih untuk tolak peluru. Anak ini bagus untuk sepak bola. Dia sudah memahami seorang guru tersebut karena melihat fisiologi anak tersebut. Berarti misalnya Cak Kito di sini, jengok Ciko Uwong, udah cocok ke sini olahraganya, cocok ke sini ya. Kita bisa melihat dari fisiologi anatominya, Mas. Misalnya contohnya tinggi nih, anak itu SMP nih, tapi 180 tinggi cm. Nah, kita bisa, ini bisa tuh basket. Bisa juga untuk lompat jauh. Nah, itu kita bisa secara fisiknya tinggal metode latihannya bagaimana. Itu secara umum kan kita lihat. Tapi kalau kita hobi, ya kita melakukan apa yang kita bisa saja. Tapi yang tidak sedalam yang benar, Mas. Keren. Ilmu olahraga ternyata Kancukunian sungguh sangat luas. Kemarin sekarang dengan Ibu Amelia. Bu Amelia waktu itu ninggalin Morini tahun 2009. 2009 lulus. Dalam jangka waktu 2009 sampai dengan 2025 ini ada sempat balik? Maksudnya sempat balik pas lebaran. Ya, paling lebaran. Lebaran balik balik lagi. Tapi saya tuh tertarik balik lagi ke kota asal, tanah kelahiran saya sendiri. Ternyata di Unsan ini ada prodi kepelatihan untuk pendidikannya. Jadi kenapa tidak saya bisa mengembangkan juga untuk istilah tadi dunia olahraga. Dan juga kita bisa membuat pola pikir orang-orang yang merantau juga bisa kembali kayak gitu. Di tanah kelahiran kita ada aset, kenapa kita tidak manfaatkan? Jangan-jangan Universitas Rasan bikin programnya karena nak balik. Gayung bersambut. Nah, zaman waktu Ibu Amelia meninggalkan Morini dengan sekarang balik lagi, di mata Ibu Amelia apa nih kemajuan olahraga Morini? Wah, Muara ini udah banyak pakai juga ngeri. Berkembang menurut saya, Pak ya. Gimana? Bakso kita boleh, Pak. Boleh, santai. Kalau menurut saya banyak nih yang berkembang di berkembang. dari sisi olahraganya,
Terus sekarang kan udah ada kampus dan dari sisi pendidikan kepelatihan olahraga ini menurut saya bisa jadi batu loncetan untuk atlet-atlet masa depan generasi muda kita, bisa misalnya menyalurkan, dalam arti bukan sekedar mereka menjadi atlet saja, tapi setelah itu ketika mereka nanti dunia pekerjaan mereka bisa meneruskan ke kuliahnya ke universitas Serasan ini, ya, jadi, khususnya di PKO. Ya. Jadi untuk Kancu Kunian yang tamat SMA, kuliah, yang hobi olahraga, nggak perlu jauh-jauh kayak kemarin. Nggak harus olahraga, Pak. Sebenarnya ruang lingkupnya universal. Nggak harus orang olahraga. Yang penting dia suka, hobi. Nah, dan itu bisa tersalurkan. Nanti setelah itu kan bisa jadi profesi. Menjadi guru, sudah dibilang dari keprodi, atlet, pelatih. Misalnya dari master juga bisa, ahli misalnya di bidangnya banyak kan, cabang olahraga kan banyak, Pak. Nah, itu bisa tersalurkan. Jadi sesuai hobi, tetap menjadi profesi. Iya, benar. Oke, sip. Dan itu hanya ada di Universitas Serasan, khususnya PKO. Dengan orang hebat, Kancu Kunian, dosen-dosen PKO di Universitas Serasan. Oke, Kancu Kunian, jangan kemana-mana. Kita akan ngobrol lagi di sesi kedua, tentunya lebih seru lagi. Tetap di 100,8 FM, dan juga yang sedang menyaksikan di Facebook, silakan di-share kemana-mana. Kalau ada pertanyaan boleh nanti kita jawab live saat ini. Oke semuanya, tetap di Serasan. Tadi kembali lagi kita di live-nya kita hari ini masih dengan orang-orang hebat, orang-orang yang berangkat dari kecil, dari usia dini. Ya Mas, dari SMP, dari SMP udah hobi olahraga, akhirnya benar-benar memilih profesi menjadi atlet, kuliahnya di olahraga, cari makan, cari makan, profesi benar. Iya kan? Profesinya di olahraga. Hobi ya Pak ya, dari hobi, belajar dengan orang, belajar sendiri, akhirnya sekarang alhamdulillah ngajarin orang, ngajarin orang. Oke semuanya. Kancu Kunian tetap di Sersan Mangerasan yang akan kita tayangkan setiap harinya, jamnya selalu dadakan karena sesuai dengan bintang tamunya datang. Oke, tadi pagi alhamdulillah ini langsung nih dari Palembang nih Kancu Kunian. Beliau berdua dari Palembang, jam 4 subuh ya, apa jam 3? Jam 4. Jam 4 ya, ketemu di kampus dulu. Di kampus dulu. Kalau ini Bu Amelia tinggalnya di Rapen, Rumah Tumbuh, Pak. Oh, Rumah Tumbuh berkembang bersama. Oke. Kancu Kunian, diingatkan siapapun Anda yang lagi dengerin live-nya kita atau dengerin radio yang kepengen kuliah jurusan PKO, Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Kepelatihan olahraga. Pertanyaan berikutnya apa tuh yang maksud kepelatihan di sini? Ininya Pak. Jadi kepelatihan ini kita fokus ke pembinaan untuk menghasilkan pelatih. Jadi kita memproduksi pelatih dan wasit, fokusnya. Kalau dia misalnya fokus kita di menghasilkan pelatih dan wasit. Mereka kuliah normal kayak pada mahasiswa pada umumnya. Tetap pada umumnya. Tapi kita tidak terbatas untuk menjadi guru, kita bisa. Dan itu memang kebanyakan tujuan dari mahasiswa yang baru masuk untuk menjadi guru olahraga ya. Nah yang kalau misalnya untuk pelatih tadi kemarin wasit itu ada kekhususan nggak, misalnya ambil wasit sepak bola? Harus, wajib Pak. Karena setiap atlet atau pasti memiliki salah satu spesifikasi cabur. Ya, bahkan kita sebagai dosen pendidik ada cabur masing-masing. Kita tetap harus memiliki kecaburan masing-masing. Maksimal berapa cabur yang dikuasai oleh seorang mahasiswa? Sebaiknya, sebagus-bagusnya itu satu cabur kita fokuskan. Oh, satu cabur yang benar-benar fokus. Jadi kita daripada 10 bisa, lebih baik satu menguasai. Oncaknya. Itulah yang jadi prioritas gitu. Kalau ini Pak Ketua, cabur apa ya konsentrasinya di cabur? Cabur tolak peluru. Renang, renang, basket. Oh, basket.
Nah ini dulu. Bukan tolak balak tadi. Belum sampai ke sana. Oke. Nah nanti di Universitas Serasan ini semuanya akan diajarkan ya ini. Tetap. Sorry, kalau boleh tahu pembagian teori dan prakteknya berapa persen? Kalau untuk praktek itu sekitar 40%, teorinya 60%. Ya. Berbanding ininya prakteknya 40. Ya, karena kita kan kalau bicara praktek kita terbatas dengan jumlah cabur. Oke. Dan fasilitas yang kita miliki kan. Oke. Nah, tapi kalau teori tanpa batas. Ya, teori bisa setiap saat ya. Iya, setiap saat. Jadi prakteknya kita menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Nah, kemudian itu yang pengen kuliah, Pak ya. Pengen kuliah. Nah, misalnya nih saya punya ponakan, punya adik yang masih SD atau SMP, pengen juga belajar tentang olahraga. Kita ada memberi kesempatan nggak kepada adik-adik gitu? Ini di luar kuliah, maksudnya di jam kuliah atau di luar ya. Kalau misalnya mau kuliah di Universitas Serasan kan dia harus tamat SMA atau sederajat. Nah, kalau misalnya ada adik-adik kita yang pengen belajar tentang olahraga lah secara umum. Nah, Universitas Serasan dalam hal ini PKO ada kesempatan nggak untuk adik-adik itu? Sebaik-baiknya ilmu harus dibagikan ke masyarakat kan, Pak. Biar menjadi amal. Apapun yang diperlukan selagi kita mampu pasti kita berikan. Okay. Berarti suatu saat misalnya siapa diundang untuk menjadi narasumber, Insya Allah siap. Kegiatan olahraga. Insya Allah siap. Juga memberikan tausiah pernikahan kayak gitu. Aduh. Lagi rananya. Lagi rananya. Nah ini kepengen tahu kita Mas Susilo waktu olahraga kemarin ngambil S1-nya olahraga. S2-nya. Semakin serius kan ketika mengambil itu gimana orang tua waktu itu? Alhamdulillah pas support orang tua. Ya. Nah, memang orang tua ibu kan terutama memang dosen unsri kemarin kan. Jadi ya kalau kamu kuliah harus benar-benar. Kalau enggak ya kamu nggak dapat ilmunya. Jadi bagaimana caranya saya semaksimal mungkin pada saat itu. Jadi misalnya nih ada pembinaan nih prestasi, saya ikuti. Pada saat itu kami hari Selasa dan Jumat pada saat itu ke kampus. Selasa Jumat kuliah. Untuk pembinaannya. Ininya biasa, kuliahnya biasa kan. Tapi khusus untuk 2 hari itu kita pembinaan prestasi pada zaman itu, Kak. Nah waktu yang di kuliah di UNJ itu gimana? Itu sistem kuliahnya? Kita tetap sebagai mahasiswa terus kita sebagai atlet tetap jalan. Kalau yang kemarin Pak sudah nyambi ini Pak, ngajar. Sudah ngajar ya? Ngajar kan, ngajar honor di SMP 1 Palembang kemarin kan. Kemarin pas yang kuliah juga kan saat itu kan. Jadi memang berbagi antara pekerjaan yang kita sekarang dengan yang kuliah memang dituntut antara pikiran kita. Jadi mana yang kita fokuskan? Oh, aku mau fokus ngajar dulu, ngajar. Oh, kita fokus kuliah harus total di kuliah itu, Pak. Jadi memang ibaratnya tuh apa sih yang kita tuju saat itu, Pak? Jadi konsentrasi di satu titik gitu ya? Iya benar. Kemarin olahraganya fokusnya di renang. Nah, menurut Mas Susilo bagaimana secara umum potensi atlet renang Sumsel? Aman sekarang Pak. Sumsel ya. Jadi renang ini sekarang nih maju Pak sudah. Tapi terbagi dari klub-klub sudah banyak Pak. Kalau dulu namanya PRSI sekarang Pak. Iya, Persatuan Renang. Kalau zaman saya dulu kan. Nah, sekarang ini terbagi klub-klub. Jadi klub-klub ini tinggal kita mencari atletnya dari klub mana yang maju sebenarnya. Karena mau ngomong untuk olahraga renang terukur Pak. Levelnya internasional, nasional berapa waktunya. Tinggal kita olah di situ. Tinggal siap dah atlet itu untuk menuju ke sana. Nah, kalau kemarin kan yang kita lihat misalnya polo air tertinggal jauh nih posisinya. Mungkin itu pengalaman yang muda Pak, anak muda ibaratnya baru-baru atlet, ibaratnya turun ke PON kan. Nah mungkin di situ posisinya. Kalau misalnya atlet pro ada teman saya itu Okta Rizal kan sekarang di Dispora. Nah karena dia kemarin tuh TC pada zaman Pak Alek itu TC ya keluar Pak. Jadi ibaratnya pada saat itu PON juara 2 alhamdulillah Pak. Nah karena memang fokus pada saat itu. Jadi memang pembinaannya benar dan hasilnya juga maksimal. Maksimal ya, karena ada targetnya di situ. Jadi memang TC-nya keluar ya ke Malaysia, ke Thailand pada zaman itu pada saat Pak Alek jabat zaman kemarin. Nah kalau Ibu Amelia, kenapa milih basket Bu?
Nggak milih sindra tari. Hobi, Pak. Oh, hobi. Saya dari basket itu sempat ke pencak silat juga, Pak. Saya pernah ikut Pospenas, Pekan Olahraga Pondok Pesantren Nasional, sampai ke Kalimantan Timur. Walaupun tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Tahun 2008. 2008. Saya itu akhirnya karena hobi tadi ya, Pak, ya, ngelihat celah untuk di pencak silat kemarin berkembang pada saat di zaman saya juga menjadikan bisa jadi fashion juga untuk anak-anak muda. Jangan takut di pencak silat, bela diri itu tidak hanya untuk kita berantem, tapi fighter, ada seninya. Di situ kita bisa menyalurkan hobi, Pak. Jadi saya akhirnya dari basket itu ke pencak silat, sempat ke pencak silat dari SMP, ikut event-event Popda kayak gitu, ikut setiap event-event saya ikut. Akhirnya yaitu titik puncaknya saya ke Kalimantan Timur pada saat itu 2008 itu, Pak. Itu ikut walaupun itu ya sempat namanya kita proses ya, Pak, tapi ngambil pengalamannya. Jadi merasakan dari sisi atlet. Oh, seperti ini jadi sisi atlet. Saya ikut dulu bagian fighter dulu. Nyerang. Bukan berantem, tapi berantem di tempatnya, Pak. Terstruktur, jadi tidak hanya mukulin orang atau apa, tapi jelas ada medalinya kayak gitu kan. Kalau di basketnya sendiri prestasi tertingginya kapan? Saya dulu pernah ikut Popda. Oh, Popda ya. Mewakili Muara Enim. 2000 tahun 2000 dari SMP saya ikut Porseni dulu, Pak. Kalau Porseni dulu kan gabungan dari SMP, semua SMP yang ada di Muara Enim digabungkan jadi satu, diambilin orang-orang yang berkompeten 2 atau 1 setiap sekolah itu, dan akhirnya mewakili Muara Enim ke Porseni ke Palembang pada saat itu. Nah sekarang ini Bu Amelia, kita pengen tahu perkembangan. Tadi kan pengen tahu basket Muara Enim di mata Bu Lia gimana sekarang? Yang Ibu lihat tahu? Kalau sekarang lebih berkembang, Pak, karena event-event sekarang kan lebih secara nasional lebih cepat. Tidak seperti zaman saya dulu kan terbatas oleh sekarang media sosial juga enak. Akses kemana aja enak, terus untuk pemenuhan kebutuhan untuk atlet sekarang kan lebih mudah, tidak seperti kita dulu. Kalau sekarang kan kalau untuk TC, Pak, zaman saya dulu TC, kalau TC-nya dulu di Mes PGRI zaman itu dulu. Masih ingat kawan-kawan yang zaman itu yang jadi atlet? Masih ingat. Ada kalau di pencak silat ada itu siapa? Ada si ini Ica. Lu lagi dengerin tuh Ica. Iya. Ica lagi dengerin. Sandri. Kawannya Ica. Cowoknya siapa cowoknya? Apa di pencak silat dulu? Dulu ada si Bobby. Bobby ada, Bobby ditambang sekarang. Amin. Oke, Mbak. Jadi, nah sekarang kan jadi dosen nih. Jadi dosen dan Masya Allah jadi dosen dan di Muara Enim, tempat di mana Bu Amelia dilahirkan, dibesarkan. Apa motivasi yang mendorong? Motivasi utamanya apa sih? Maksudnya ya mungkin enakan masih di Kalimantan daripada balik lagi ke Muara Enim. Kalau di Muara Enim harus menata lagi nih, naikin lagi harus ini. Itu gimana? Motivasi utamanya apa yang mendorong? Motivasi saya pertamanya itu kenapa saya tertarik balik lagi ke kabupaten. Saya melihat, Pak, banyak potensi di Muara Enim ini yang harus digali, apalagi di pelosok-pelosok dalam arti di kecamatan-kecamatan, daerah-daerah yang notabene di situ banyak atlet yang dan terpendam. Terpendam, dan itu kadang tidak tersalurkan karena apa, mau kemana arahnya. Di sini kita menyediakan wadah, dalam arti wadah untuk seluruh yang hobi, yang baik dia mau jadiin itu atlet, profesi ataupun apa. Di sini ruangnya di PKO Unsan ini udah disediakan, dan saya tertariknya ternyata di Unsan ini ada PKO. Akhirnya saya mencoba mendaftar, pikir saya putri daerah dan bisa mengembangkan daerah saya. Kenapa saya harus merantau, Pak? Karena daerah kita ada, ya kita harus mengembangkan itu. Jadi saya tertarik dan bergabung dengan bapak-bapak dosen di sini semua yang senior-senior saya juga dulu di bidang olahraga. Dan niatnya kita kan sini banyak sekolah yang mungkin mereka mau kemana sih daftarnya kalau olahraga, kalau misal di luar ini jauh, Pak, mungkin orang tuanya mungkin khawatir dan lain-lain. Kalau ini kan dekat kayak gitu di kabupaten, kenapa enggak? Dan kita tadi bisa di sini mencetuskan atlet-atlet kalau bisa
walaupun di atlet terus bisa mereka kan di dunia olahraga nih banyak Pak, bisa jadi entrepreneur dalam arti dunia olahraga ini kan bisa kita untuk mengembangkan, tapi sejatinya juga bisa di guru karena PKO ini kan kepelatihan, dipikir orang nggak bisa jadi guru Pak, mereka kan pikirnya tadi wah cuman kepelatihan jadi atlet jadi wasit jadi nah ternyata di sini kita membuka wawasan dan melihat kalau di Unsan PKO ini khususnya ini bisa mencetuskan guru-guru generasi untuk sekolah-sekolah bisa mencerdaskan anak bangsa dan mereka bisa berkompeten di bidangnya masing-masing karena banyak cabur yang ada di olahraga kan Pak. Nah seperti itu. Apa image orang jadi pelatih. Nah, iya benar. Ada kuliah di. Nah, setelah ini masa pelatih baik katanya. Cak mana padahal bisa siapa tahu ada P3K sekarang PNS. Wah, kalau ada kalau mikirin tadi image-nya bisa ke guru. Mereka lebih ada motivasi, bisa jadi guru nih, bisa jadi profesi. Nah, itu. Jadi jadi pelatih BG. Nah, cak mana? Ngapa kalau gak jadi pelatih? Pelatih itu datang duluan, bawa baju dewe, balik terakhir ngemasi. Ternyata sini bisa ngajar, jadi guru. Di luar jadi ngajar guru tadi kan bisa melatih Pak. Nah, kalau yang bagian atlet tadi bisa meneruskan atletnya tadi kan, kayak gitu, seperti itu Pak. Nah, sekarang dengan Pak Ketua nih, kembali lagi dengan Pak Ketua nih. Pak, nyambung omongan Ibu Amelia tadi, profesinya kan image-nya sekarang Universitas Serasan dengan PKO ini salah satu targetnya melahirkan tenaga pengajar, menghasilkan sarjana olahraga yang nanti profesi mereka bisa masuk ke banyak profesi ya. Jadi guru, jadi pelatih profesional, jadi wasit, jadi tadi ada Ibu Amelia ngomong entrepreneur Pak. Ya. Oke, kita pengen tahu apa sih Pak kalau pemahaman entrepreneur dalam dunia olahraga yang ini? Jadi maksudnya betul entrepreneur di dalam dunia olahraga ini ruang lingkupnya besar Pak. Oke. Satu yang sudah kami jalani itu gym. Oke. Nah ini baru nyambung. Jadi gym, Iya, gym itu mutlak dasarnya dari PKO. Jadi ilmu gym, ilmu dari massage, dari anatomi, dari faal, fisiologi, itu semua dipakai di dalam gym. Itu sorry Pak, itu dipelajari. Benar. Di program S1 apa S2-nya tuh? S1. Dari S1 kita sudah belajar anatomi. Fisiologi. Wajib itu anatomi Pak. Jadi tetap kita hitungan kalori, hitungan lemak, itu tetap kita jalani Pak. Maaf Pak, hitungan kalori, hitungan lemak pelajari. Berarti makan tidak kenyang ya. Kita makan. Hidup sehat Pak. Jadi kami ini makan, yang penting kenyang. Tapi kalau di ilmu olahraga dipelajarin itu. Benar itu Pak. Oke. Ya, kemudian ininya Pak yang selain tadi gym apa lagi Pak? Apa misalnya seperti sport. Bisa buat klub Pak, klub renang. Bisa bikin klub. Bikin klub juga bisa. Oke. Kayak sepak bola kan. Salah satunya pengusaha alat-alat olahraga. Bisa. Iya lah benar Pak. Kalau namanya kita buat toko sport lah kan. Dia harus olahraga deh. Ya, benar. Jangan penyiar buka toko sport Pak. Padahal lagi siaran terus. Tidak tahu dia ininya apa. Banyak Pak. Bahkan di dalam PKO ini kita bisa memfasilitasi yang namanya measure Pak. Measure itu adalah bahasa kita ini tukang urut. Widget Pak. Oke. Tapi untuk olahraga. Ini agak sulit. Tapi kita kan kalau di dalam tapi urut sehat ya Pak ya. Iya. Tapi di dalam PKO ini kita ada namanya mata kuliah massage. Berapa SKS? Itu 2 SKS 2 semester, jadi 4 SKS. Nah, di massage itu kita mempelajari tentang massage anatomi tubuh. Tidak sembarangan, Pak. Oke, siap. Jadi kita harus tahu teori buat mijit itu bagaimana yang baik, bagaimana yang membahayakan, di mana titik yang membahayakan, di mana titik yang memperbaiki. Kita harus paham dan jangan sampai siswa kita
Iya, bisa jadi salah. Oke, berarti Pak, maaf Pak. Berarti orang yang sekarang kita suka dengar ada dokter kesehatan tentang dokter olahraga. Ya, ada ya, Pak. Berarti di basicnya harus ada ilmu ini dia. Iya. Oke. Nah, jadi Nah, cedera Pak. Cedera dalam satu olahraga, dalam satu kegiatan satu olahraga, itu sebaiknya Pak langsung eksekusinya gimana Pak? Pertolongan pertamanya itu anggapnya kayak tadi sampai punya Ibu Amelia pencaksilat tak ada yang apa gitu. Oke, jadi kita di sini ada penanganan cedera. Ada mata kuliahnya itu, Pak. Di mata kuliahnya ada. Penanganan cedera itu ada. Kita golongkan dulu apa yang cedera. Kita lihat dulu posisinya. Contoh, kalau saat kita di lapangan dalam permainan sepak bola, kita itu sering mengalami kram pada kaki. Nah, itu kan kram pada kaki itu sistem saraf yang tegang. Iya. Atau jadi di situ kita bisa kasihkan untuk pertolongan pertama kita bisa yang dinamakan spray ya. Yang bisa disemprot. Oh ini, Oke. Nah ini dia Pak. Cedera nih pemain bola, semprot langsung tegak lagi. Apa dia gitu? Nah itu sejenis bius yang yang diobati dari luar. Itu berbentuk spray. Nah, kan kalau kita ngomong bius, notabene kita pasti dari dalam langsung disuntik kan, atau kan dimakan bisa. Nah tapi kalau untuk instan pencegahan secara dini itu lewat spray itu Pak. Spray tadi, oke. Di prodi PKO-nya Universitas Serasan dipelajari. Ada mata kuliah. Berarti lengkap nih Pak ya? Ada penanganan cedera. Tujuannya itu Pak, ketika nanti sudah jadi guru yang profesional, minimal pertolongan pertama untuk siswa pada saat cedera itu kita ada Pak. Jangan malah masa guru olahraga panik. Jangan sampai seperti itu Pak. Jadi karena kita dulu yang di depan. Setidaknya kita bisa melakukan pertolongan pertama. Jangan panik sebagai guru, ya kan? Guru harus melindungi. Jadi sebagai guru, bagaimana kita bisa memberikan pertolongan pertama pada siswa kita biar siswa itu aman Pak. Setelahnya balik lagi ke medis tetapkan Pak. Nah, kita lihat dulu jenis biar cederanya. Kita harus setidaknya tapi pertolongan pertama anak ini aman nggak gitu. Jangan sampai benar kata Bapak, masa siswa cedera habis olahraga gurunya kabur, kan nggak mungkin. Jadi kita di sini mata kuliahnya ada memang untuk penanganan cedera pada anak, misal pada saat pada saat olahraga maupun setelah olahraga di sekolah. Nah, guru-guru itu dibekali itu Pak. Seperti itu. Keren. Kanca Kurnian kepengen sih ngobrol sampai sore, cuma mereka udah ditunggu. Harus ngajar lagi. Tadi absen tadi, sudah absen belum? Oke, ini sekarang dari kita penutup nih. Dari Ibu Amelia, nanti Mas Rasa sampai ketua. Bu Amelia, kita kepengen tahu apa target Ibu ketika ini Ibu kan sekian tahun merantau nih, balik lagi ke Muara ini, dan alhamdulillah Ibu sekarang mau berbagi ilmu di tempat ikonnya pendidikan Muara ini nih, Universitas Serasan. Oke Ibu, nyambung nih kan Ibu dari SMP, SMA, atlet, kemudian belajar terus balik lagi. Apa Bu di tahun 2005 dan kedepannya Bu, target Ibu dan harapan Ibu terhadap program ini kemudian untuk masyarakat Muara ini secara keseluruhan? Harapan saya untuk kemajuan istilah tadi Muara ini terutamanya di prodi pendidikan olahraga, kepelatihan olahraga, Unsan ini siswanya meningkat dalam arti membuka pola pikir masyarakat di pelatihan hanya jadi pelatih, wasit dan atlet. Kita di sini mencoba mengasih wadah untuk guru-guru olahraga bisa studi di sini lanjut yang mungkin dulunya D2 atau tamat SMA bingung mau kemana. Nah balik ke PKO, dan untuk istilah tadi untuk anak-anak didik di Muara ini bisa berkembang kayak gitu, seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Bu. Soal mudah-mudahan Bu tercapai Bu. Amin. Kecapai jangan lupa main sini Bu. Siapa? Jangan segan-segan tempat kami nih. Oke, sekarang dengan Mas Susilo nih. Atlet renang Mas. Iya siap. Sumsel ini kan banyak sungai. Ada hubungan nggak Mas antara prestasi renang dengan sungai itu? Ada hubungan? Sangat berhubungan sebenarnya. Seharusnya kan. Tinggal bagaimana pola latihannya Pak. Kalau latihannya benar insya Allah Pak.
Karena memang sekarang ini kan lah banyak klub dari daerah-daerah ini kan sudah muncul atlet-atlet Pak. Tinggal TC-TC-nya aja. Perbandingan Jawa seperti ini, nasional seperti ini. Tinggal kita bagaimana menyesuaikan dengan program mereka ke kita. Nah, saya pernah kemarin ngelatih atlet PPLP Pak yang Sumsel, karate, tapi bagian fisik saya Pak, karena saya memiliki lisensi nasional level 1 Pak untuk fisik. Nah, pada saat itu, saya pelatihan itu saya bertanya nih dengan Dr. Iyah dari Jogja, dosen. Nah, jadi Pak bagaimana nih? Kok atlet saya ini juara 2, juara 3, kok nggak juara 1? Jadi saya tanya, berapa VO2 max-nya? Volume oksigen maksimal anak. Jadi saya latih, di bawah kamu minimal 1 minggu itu harus 20 kilo. Anak itu untuk jogging 20 kilo? Iya, seminggu? Jadi 1 minggu 1 hari. Jadi program itu saya Senin sampai Sabtu Pak. Tapi 1 harinya saya joggingkan 20 kilo. Mau tidak mau 2 jam, 3 jam saya tungguin nih atlet tersebut sampai dapat 20 kilo. Nah, pada saat dia anak tanding ke Dinas PPLP, alhamdulillah juara 1, juara 2, juara 3. Tapi yang juara biasanya di bawah naik juara 1. Ikut naik ya? Naik Pak, alhamdulillah. Nah, dengan begitu kan kita bisa melihat nih posisi. Ini saya alami kan. Kalau renang tadi kan memang umum nih, karena saya belum berkecimpung di situ. Tapi untuk yang PPLP ini saya sudah mengalami bagaimana di Jawa ini sudah VO2 sekian. Kok kita belum nyampai ke sana? Kita harus nyampai ini target. Nah, karena memang penting Pak antara fisik dan teknik. Anggapnya teknik nih, otomatisasi gerak. Kalau fisik 2 kali 24 jam tidak latihan balik 0 dia Pak. Nah, itulah memang perlu latihan terus, minimal daya tahan jogging. Untuk misalnya kita nih kalau setahun misalnya kita mau target nih bulan November, berarti 3 bulan awal kita harus menyiapkan umum dulu jogging, lari sprint, yang teknik-teknik dasar dulu Pak untuk umumnya. Nah, baru 3 bulan selanjutnya Pak, kekhususan cabang tersebut. Apa nih misalnya? Misalnya karate berarti teknik menendang. Nah, kita drillkan ke situ arahnya. Nah, tinggal bagaimana memposisikan nih, misalnya di Jawa atau di Kalimantan nih VO2 sekian. Anak kita ini harus sekian karena posisinya pada saat pertandingan tidak sekali bertanding Pak. Enggak sekali bertanding. Mungkin pertandingan pertama nih menang nih, kedua, ketiga dan seterusnya. Bagaimana dia untuk kalau VO2 tinggi bertanding 10 kali masih dia Pak. Berarti Mas dalam satu cabang olahraga yang menangani itu ada beberapa ahli. Benar. Tidak saja dia atlet renang, bukan orang yang jago renang aja. Yang ada fisiknya di situ, ada tekniknya di situ, ada gizinya juga, ada fisiologinya Pak. Fisiologi itu mengatur nih mental anak tersebut. Mungkin down di saat ini. Kesiapan pada saat sebelum dan sesudah pertandingan. Tim masasnya salah satunya. Misalnya atlet ini harus rest nih, jadi di masas. Kanca Kurnian, terbayang nggak sih apa yang diceritakan oleh beliau ini? Ternyata untuk bikin satu atlet itu naik sampai sebegininya, dan itu sekarang ada di Universitas Serasa. Khususnya PKU. PKU nih, pokoknya buruan deh kesini deh, konsultasi deh, kuliah deh di sini. Nah, ini penutup nih untuk Pak Susi. Nyesel nggak milih profesi sebagai atlet, kemudian jadi dosen, kemudian pokoknya profesi di olahraga ini? Enggak nyesel Pak, karena memang pertama saya hobi. Kedua memang bagaimana olahraga ini bermasyarakat dan memberikan manfaat buat orang lain. Itu saja Pak. Ini baru yakin aku. Oke, thank you banget Mas Ri. Terakhir, apa harapan Mas di Universitas Serasa dan juga di khususnya di program PKU ini? Saya berharap dengan kita melakukan ini kita bisa bermanfaat bagi warga Muara Enim khususnya. Nah, umumnya bagi masyarakat, bagi guru-guru yang ingin misalnya, Pak Susilo atau Pak Renanto, kami ingin pelatihan fisik, atau boleh mengundang kami untuk ngisi materi. Kami terbuka lebar karena disitulah Pak kita bisa memasalkan atau membagikan ilmu kita ke rekan-rekan guru. Nah, di situ juga guru ini paham dan mengerti tujuannya ini, goalnya ini, apa yang akan kita capai. Oke, jadi nanti untuk Kanca Kurnian yang dari SMA, SMP, SD ke sekolahan, boleh bersurat ke Universitas Serasa, kemudian nanti tim akan turun ya. Siap. Jadi kita bantu dengan maksimal mungkin. Dasar ya. Nah, ini gampang makan siang. Terima kasih banyak Pak Susilo, tetap sehat. Sekarang dan Pak Ketua nih. Nah, serius lagi. Tadi bukannya serius, sekarang serius lagi. Pak Ketua, jadi kayak gini nih, Pak Renat, Tadi kan kalau dengar cerita Ibu Amelia, kemudian dari Pak Susilo,
begitu seriusnya olahraga ini sekarang ini ya, misalnya ditanganin dengan dengan satu tim untuk jadi kayak tadi saya bilang untuk menghasilkan satu atlet, satu tim yang banyak bidang ya, gitu, banyak keilmuan. Benar. Nah, yang Pak Renata alami selama dalam berkecimpung di dunia olahraga ini, hal apa Pak yang menjadi faktor terberat sehingga kita ada faktor terberat sehingga gagal nih kita dalam berprestasi? Salah satu kegagalan khususnya kita di Indonesia itu fisik. Karena tidak bisa membohongi. Fisik Indonesia, Asia Tenggara, Asia Barat, Eropa itu beda. Jenis otot beda. Jadi kita tidak bisa membohongi. Jadi yang kita di sini di Indonesia, Asia bagian Tenggara itu kemampuan VO2 max-nya cuma 60 menit. Ya tadi beliau bilang tadi. Ya. Di Eropa itu bisa jadi 120 menit. Lebih unggul dari kita. Jadi mereka hitungan itu aja mereka makanya kita sering kalau kita lihat contoh di sepak bola. Saat pertandingan uji coba antara Indonesia sama Argentina. Indonesia 1 kali 45 menit oke. Indonesia 1 kali 45 menit. Oke. Fisik masih oke. Masuk istirahat. Masuk babak kedua 10 menit, 15 menit mulai kendor. Kita lihat orang Eropa 2 kali 45 menit on. Stabil terus larinya. Nah, itu yang membedakan fisik antara Asia sama Eropa. Sama postur tubuh. Itu juga. yang tidak bisa dibohongi untuk menghasilkan prestasi. Iya. Pak Ketua waktu jadi atlet tolak peluru, terakhir tahun berapa Pak? 2004. 2004. Iya. Prestasi tertingginya adalah Popda. Pakai sepatu apa waktu itu? Aduh, kebetulan itu zaman-zamannya saya sekolah itu zaman Kasogi itu. Iya, itu pun dikasih tuh Pak sama guru olahraga ya Pak. Itu udah paling top ya kan? Karena guru olahraga yang itu waktu itu mendapatkan saya sebagai atlet. Wah, ini kamu maju nih. Hadiah lah Pak ya. Nanti saya beliin sepatu. Waduh. Guru olahraganya guru SMA? Guru SMA. SMA 9 itu? Iya, SMA 9 itu. Oke. Bapak ingat dulu sepatu atletik? Ada paku depan tuh? Iya, ingat. Iya, Ingat itu bagi pelari mereknya? itu. Spice. Nyicil aku dulu beli sepatu itu. Oh, pelari juga Pak? Pelari kan pakai itu kami. Paling kayo pakai sepatu Lah istimewa itu Pak istimewa ya. nih ya. Nggak jajan tahan. Jadi kita nih secara tidak langsung ini Senior gitu. senior ini. Ternyata ya. Sesepuh nih bisa jadi ini. Senior yang terpendam. Kanjeng Kunian, kita bangga hari ini kehadiran orang-orang hebat. Universitas Hasan Muara Enim bisa membawa mereka-mereka ini untuk hadir di mana ada di bumi Muara Enim. Suatu kebanggaan para master nih. Ya kan? Master olahraga, kan ada di sini sekarang. Jarang-jarang Mas. Master seremoni gak banyak. Master seremoni banyak. Master olahraga Kanjeng Kunian. Insya Allah mereka betah di Muara Enim dan bisa ngangkat Muara Enim secara keseluruhan melalui program PKO di Universitas Hasan. Sekarang penutup nih Pak Ketua. Apa harapan besar Pak Ketua dan target Pak Ketua secara pribadi untuk Universitas Hasan ini melalui program PKO-nya dan juga Muara Enim secara keseluruhan, dunia olahraga Muara Enim? Oke. Harapan saya sebagai dosen pendidikan kepelatihan olahraga di Universitas Muara Enim ini, satu, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Jadi memasyarakatkan olahraga dengan saya menjadi dosen di Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, saya bisa mencetak guru olahraga, mencetak wasit, mencetak pelatih, mencetak entertainer bagi penduduk Muara Enim. Terima kasih banyak. Keren. Yes, Kanjeng Kunian, kelar sudah ngobras sih. Kalau ngobras sama acara juga.
Ngobrol apa sih? Ngobrol sembarangan. Kelar sudah aksi acara kita hari ini, Kancu Kenian Mangrasan hadir dari jam 9 lewat sekian menit tadi itu dalam sesi talk show kita, kehadiran dosen-dosen hebat dari Universitas Serasan. Ada ketua Prodi PKO, kemudian ada dosennya, dan satu kebanggaan hadir juga asli wong sini. Ini juga asli, asli gak lo? Ini katanya asli. Kalau di lebaran di sini asli wong sini dia. Oke, semuanya Kancu Kenian, jangan lupa bagi yang kepengen terus mengembangkan ilmu pengetahuannya, terutama di dunia olahraga, pendidikan olahraga pada khususnya, kemudian juga kepengen mengembangkan prestasi olahraganya, jangan lupa hubungi segera Prodi PKO Universitas Serasan. Oke, semuanya, saya di Janggi, juga ada Pak Ketua dengan Pak Renanto dan juga Pak Susilo dan Amalia Berika. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, bercandanya kelewatan, ketawanya lepas. Itu semua tidak ada maksud apa-apa. Itulah bentuk kebahagiaan kami, karena satu tujuan kami, yang terbaik untuk Marinir. Semuanya terima kasih banyak, dan assalamualaikum semuanya. Bye-bye.